capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. David De Gea optimis dengan kontrak baru di Manchester United. Pemain berusia 32 tahun itu akan keluar dari kontraknya di musim panas, dan dia tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia bahagia di Manchester dan menyebut sebagai rumahnya. Tidak heran jika David De Gea merasa betah sejak 12 tahun berada di Manchester. Sepanjang waktu itu dia telah membuat 517 penampilan untuk klub dan akan tercatat sebagai salah satu penjaga gawang terbaik Manchester United. Beberapa penggemar Manchester United berpikir bahwa United harus mencari penjaga gawang lain yang memiliki kemampuan bermain dari belakang dan seseorang yang keluar dari posisi mereka kapanpun dibutuhkan. Penggemar lain merasakan tingkat loyalitas yang diberikan David De Gea kepada klub adalah yang terbaik karena dia telah melayani klub dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Menyoal kontrak yang akan segera habis, David De Gea mengaku pasrah dengan keputusan apa yang akan dilakukan oleh pihak klub. David De Gea juga meyakini jika masalah ini akan selesai dengan cara yang tepat. Kami masih mendiskusikan kontrak baru. Saya fokus di lapangan, itu yang paling penting. Tetapi saya pikir hasilnya akan positif. Kami perlu pulih dengan baik karena kami ingin mendorong hingga akhir. Semangat tim luar biasa, semua orang berjuang sampai akhir. Dan semua orang yang duduk di bangku cadangan juga siap untuk tampil baik. Sangat menyenangkan melihat tim bermain dan tampil baik, ungkap David De Gea. Saya telah melalui masa-masa sulit untuk klub ini. Sekarang saya lebih menikmatinya, memenangkan laga secara konsisten, terutama di sini, di kandang. Itu luar biasa, tambah dari David De Gea. United telah dikaitkan dengan sejumlah penjaga gawang dalam beberapa bulan terakhir. Dari Diego Costa di FC Porto hingga David Raya dari Brentford. Tampaknya tidak ada kekurangan pilihan jika Erik ten Hag ingin mencari kiper lain. Tetapi sepertinya David De Gea akan tetap di United. Keluarga Glazer berharap untuk menerima tawaran resmi Manchester United minggu ini. Manchester United dilaporkan tidak lama lagi akan mengumumkan secara resmi pemilik baru pengganti keluarga Glazer. Negosiasi pembelian saham mayoritas United sudah dalam tahap lebih lanjut. Menurut laporan Metro, Ratcliffe akan segera mengajukan tawaran resmi untuk membeli Manchester United bersama dengan miliarder lain yang juga tertarik. Pengusaha asal Inggris tersebut telah mengkonfirmasi minatnya untuk membeli klub dari keluarga Glazer dan dilaporkan akan membawa Glazer dapat mulai menerima tawaran minggu ini. Rainy Group yang menangani penjualan Chelsea tahun lalu juga akan mengawasi penawaran atas nama keluarga Glazer. Seperti yang diketahui, keluarga Glazer telah mengumumkan pada November 2023 dan siap menjual United. Mereka sudah tidak lagi berniat mempertahankan saham mayoritas Setan Merah setelah terus-menerus didemo oleh fans. Namun keluarga Glazer sendiri berencana untuk tetap meninggalkan warisan hutang 500 juta pounds yang telah mereka kumpulkan saat menguasai di Old Trafford. Selain itu, menurut laporan Mirror, mereka memang akan meninggalkannya untuk ditanggung oleh pemilik baru berikutnya. Mereka sudah akan mendapatkan keuntungan dari potensi penjualan sebagaimana adanya, dan mereka tidak pernah menyelesaikan masalah hutang yang menyertai pengambil alihan mereka pada tahun 2005. Glazer menginginkan keuntungan besar. Mereka dikabarkan berharap bisa meraup 6-9 miliar pound sterling dari penjualan Manchester United. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Glazer telah mengambil sekitar 1,6 miliar pounds dalam bentuk dividen dan biaya manajemen, pembayaran hutang, dan juga skala saham. Sepertinya pemilik baru akan mengambil tagihan itu. Dan baru-baru ini, Abraham Glazer terlihat di Dubai selama akhir pekan. Banyak penggemar ingin percaya bahwa tujuan dari kunjungan tersebut adalah potensi pengambil alihan atau penjualan Manchester United. Tetapi sepertinya tidak mungkin. Abraham Glazer tampaknya berada di Dubai karena alasan terkait investasi yang mereka lakukan di kriket. Nottingham Forest ingin mengontrak Dan Henderson dengan kontrak permanen. Dan Henderson pernah digadang-gadang sebagai calon pengganti David De Gea setelah melalui akademi di Manchester United. Bukan rahasia lagi bahwa pandangannya selalu menjadi penjaga gawang pilihan pertama. Tidak semuanya berjalan sesuai rencana untuk Dan Henderson. Dia seharusnya mendapatkan kesempatan di dalam tim pada awal musim lalu, meskipun dia absen untuk waktu yang lama setelah dinyatakan positif terkena COVID-19. Menurut laporan The Telegraph, Nottingham Forest telah menjadikan Henderson sebagai target utama di musim panas. Steve Cooper ingin mengontrak kiper itu secara permanen setelah mengontraknya dengan status pinjaman musim panas lalu. Henderson yang saat ini absen karena cedera mendapatkan kabar buruk pada hari batas waktu transfer ketika Forest menandatangani kiper PSG
Keylor Navas hingga akhir musim. Konon itu pertanda baik bagi Henderson bahwa Forest ingin mengontraknya dalam kontrak jangka panjang. Mungkin dia tidak perlu khawatir tentang kehadiran Keylor Navas. Sebelumnya Ten Hag kabarnya menelpon dan berbicara secara langsung dengan Henderson untuk membujuknya pulang. Bukan tanpa alasan Ten Hag melakukan itu. Dia memang butuh kiper baru setelah De Vrij dipanggil pulang Newcastle. Namun Henderson tetap pada pendiriannya. Dia mengaku belum ingin kembali ke Manchester dalam waktu dekat. Ten Hag menghormati keputusan Henderson dan tidak lama kemudian United meminjam Jack Butland dari Crystal Palace. Henderson telah membuat 20 penampilan di semua kompetisi musim ini dan memiliki 6 clean sheet atas namanya. Benarkah ini gaya bermain Manchester United yang didambakan? Satu gol dicetak Bruno Fernandes lewat penalti di menit ke-7. Satu lagi lewat tap-in Marcus Rashford di menit ke-62 dari jarak dekat saat mengalahkan Crystal Palace. Pelatih United Erik ten Hag sangat bersyukur dengan hasil ini. Tidak hanya karena timnya naik peringkat ke posisi ketiga klasemen sementara, namun dia melihat kinerja anak asuhnya sudah sesuai dengan ekspektasi dan gaya bermain yang diinginkannya. Dikutip dari postingan akun Instagram @ManchesterUnited, pelatih asal Belanda itu mengomentari gol kedua timnya yang dicetak oleh Marcus Rashford. Gol tersebut jika dia mati terjadi setelah menjalani 14 kali sentuhan. Tepat setelah Aaron Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam di menit ke-61 di sekitar area pertahanan United. Sebanyak 9 pemain terlibat dalam proses gol tersebut. Cuma bek Rafael Varane dan kiper David De Gea yang tidak ambil bagian. Dinamika berbeda muncul setelah substitusi Garnacho. Tiba-tiba semua fokus dan bergerak mencari ruang. Enak dilihat, dinamikanya sangat mengalir. Gol yang brilian, sebuah gol hasil kerja sama tim yang bagus. Pemain saling bertukar posisi di antara garis pertahanan lawan. Sebuah kombinasi umpan yang mulus. Tentu saja finishing Rashford sangat baik. Gol yang keren, ungkap Erik ten Hag sambil tersenyum puas. Iqbal Lahore parah, Casemiro harusnya ditangkap polisi. Bintang Manchester United Casemiro di kartu merah karena mencekik lawan. Namun Iqbal Lahore merasa itu tidak cukup dan dia harusnya ditangkap polisi. Casemiro diusir keluar lapangan di babak kedua saat Manchester United mengalahkan Crystal Palace karena mencekik Will Hughes dalam perkelahian. Kontak dengan leher Hughes sepertinya hanya sebentar, tetapi cukup bagi wasit untuk memeriksa tayangan ulang VAR dan juga mengganjarnya dengan kartu merah. Mantan striker Liga Premier Inggris tersebut, Gabby Iqbal Lahore, bereaksi keras terhadap perilaku gelandang Brazil tersebut dan berkata bahwa polisi harusnya turun tangan. Casemiro dia kira Brock Lesnar dari UFC, ucap ex Aston Villa itu pada Talksport. Bagaimana dia mencekik Will Hughes? Harusnya dia ditangkap polisi atas tindakan itu. Banyak anak-anak menonton tayangan ulang pertandingan ini melihat Casemiro mencekik seorang lawan, ungkap Iqbal Lahore. Casemiro akan dilarang bertanding dan absen di 3 laga Manchester United gara-gara perilakunya itu. Sang pelatih Erik ten Hag mengaku bahwa bekas bintang Real Madrid tersebut memang kelewat batas, tetapi mengeluhkan sikap wasit karena pilih kasih dan tidak menghukum pemain Crystal Palace yang memicu perkelahian dengan mendorong Anthony sampai jatuh. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge in the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.